bedanya Pak, kalau saya masuk Islam, saya belajar dulu, saya paham dulu, baru paham, insya Allah baru masuk Islam. Kalau Bapak kan masuk Islam dulu, yang penting karena turunan Islam, ntar belajarnya 40 tahun kemudian. Ya akhirnya beginilah jadinya. Islam kita hanya pas-pasan. Kadang baca Quran, maaf nggak bisa. Boro-boro mau baca Quran, ya. Mau ngapalin Quran boro-boro bisa, bacanya nggak bisa. Bagaimana mau baca Quran kenal hurufnya aja enggak? Dan bagaimana mau sholat yang benar kalau Quran itu nggak dipelajari? Karena bacaan-bacaan sholat itu dari Al-Quran. Ya, disuruh belajarnya masih ejaan bahasa saya, masih sistemnya badak dia. Sekarang ada Iqroati, ada Iqro, ada Al-Barqi, macam-macam tuh metodenya. Ada yang 8 jam, 6 jam, 2 jam, 4 jam. Bahkan ada yang nggak pernah belajar sekali itu tahu, insya Allah. Ya, luar biasa. Nah, ini yang saya pelajari. Belajarnya wah, sambil teriak-teriak itu. Bapak lamdo malu bapak lu. Dulu kita belajarnya kayak begitu, sambil teriak-teriak, goyang-goyang kepala. Ya, alhamdulillah. Ya makanya alhamdulillah sebelum saya masuk Islam saya sudah hafal Quran 5 juz waktu itu. Ini belum masuk Islam, ya. Artinya apa? Orang kafir aja bisa ngapalin Quran. Aneh kalau ada orang Islam yang nggak bisa ngapalin, apalagi nggak bisa baca. Saya punya kawan, pastor namanya Antonius di Bandung, dekan di Universitas Parahyangan, Bandung. Hafal Quran 20 juz. Biarawati teman saya hafal Quran 30 juz. Nah orang Islam boro-boro 30 juz 30 aja enggak, yang hafal juz molen, juz alpukat, juz jambu, juz mangga, juz melon. Ini orang kafir. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu atraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di subuh hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Ayat-ayat Allah dibacakan dan dijelaskan, yang mudah-mudahan ini akan menambahkan iman bagi kita semua. Dan mudah-mudahan rasa syukur kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah menambahkan daripada nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Namun jangan kita kufur terhadap nikmat Allah sekecil apapun, karena kalau kita kufur kepadanya, pastinya azab Allah akan disegerakan dalam kehidupan dunia ini, bahkan di akhirat Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Karena itu bersyukur kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam menjalankan
ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kehidupan yang dilakukan oleh manusia, dan kenapa Allah kemudian menguji manusia? Allah ingin melihat dan mengetahui siapa di antara kita ini yang benar-benar beriman, dan juga siapa di antara kita ini yang benar-benar beramal soleh. Dan itulah tujuan ujian didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu atraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah kalian manusia dibiarkan begitu saja mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal kalian itu belum pernah diuji sama sekali oleh Allah. Jadi konsekuensinya ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, pasti kalian ini akan diuji. Sebesar apa, sekecil apa ujian itu tergantung pada iman yang ada pada diri kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pastilah kalian akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, kematian orang yang dicintainya. Semua itu adalah bagian-bagian bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Tapi beritahukan mereka agar mereka ini tetap melaksanakan kesabaran dari orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian ini. Dan berbagai ujian pasti Allah timpakan kepada kita semua dalam bentuk apapun juga. Maka bagi kita adalah bagaimana menghadapi ujian ini sehingga iman kita ini semakin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ini termasuk salah satunya adalah bentuk larangan dan perintah. Allah turunkan perintah, itu adalah ujian bagi kita. Allah turunkan larangan, itu adalah ujian bagi kita. Dan sejauh mana kita menghadapi itu, sejauh itulah Allah akan menguji siapa yang terbaik di antara iman dan amalan yang kita lakukan. Termasuk apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan kalau saya memboleh tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, mana yang lebih besar dosanya, apakah itu ujian perintah atau larangan? Mana Pak dosanya yang paling besar, melanggar perintah atau menjalankan larangan? Bu, mana yang lebih besar dosanya, orang yang melanggar perintah Allah atau orang yang menjalankan larangan Allah? Hah? Mana yang lebih besar dosanya? Hah? Kok sama? Dikasih pilihan, jawabnya sama. Atau pilihan dua-duanya, ya kan? Inilah rakusnya manusia tuh begitu. Dikasih pilihan satu atau dua, dua-duanya diambil. Berarti manusia ini rakus gitu, ya kan? Nah, dosa melanggar perintah itu jauh lebih besar dosanya dari orang yang menjalankan larangan Allah. Ya,
Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang melanggar perintah Allah itu jauh lebih besar dosanya daripada orang yang menjalankan larangan Allah. Mari kita kaji dalam Quran. Bapak Ibu kenal iblis nggak? Kenal di mana? Hah? Kita nggak kenal dengan iblis, tapi Allah memberitahukan kepada kita bahwa iblis ini adalah musuh yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah. Jangan engkau sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah iblis, karena dia itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Musuh yang nyata, jelas, musuh yang ada, cuman gak kelihatan. Ini ngadepin musuh yang gak kelihatan lebih sulit daripada ngadepin musuh yang nampak di hadapan kita. Kalau musuh ada di hadapan kita, kita langsung fight, langsung berantem. Siapa yang kalah, siapa yang menang, ketahuan hari itu. Tapi ini hadapi musuh nyata ada tapi nggak kelihatan, susahnya luar biasa. Makanya banyak manusia yang terjerembab, tergelincir, jatuh ke dalam kesesatan karena musuhnya dia tidak bisa lihat. Ini ketika di dunia kita nggak bisa lihat setan, Mbak, kita nggak bisa lihat iblis. Tapi kata Rasulullah SAW, nanti kebalikannya, ketika di akhirat kita yang akan bisa untuk melihat iblis dan setan, sementara iblis dan setan tidak bisa melihat kita. Ya. Nah, karena iblis ini memang adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang pembangkang. Ya, ablasa itu artinya iblis itu pembangkang. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam. Dalam artian sujud bukan menyembah kepada Adam, tapi banyak ulama menafsirkan bahwa sujud di sini berarti hormatilah Adam. Ya. Hormatilah Adam yang aku telah ciptakan sebagai makhluk yang aku akan wariskan bumi ini untuk dikelola, yang aku berikan kepintaran kepada Adam daripada kalian nih para malaikat-malaikat. Jadi sebenarnya Adam itu diciptakan lebih pintar daripada malaikat, lebih pintar daripada iblis. Tapi ketika malaikat semua menghormat, sujud kepada Adam, illa iblisa, kecuali iblis laknatullah alaih. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Merasa dirinya paling benar, paling baik. Aba wastakbaro. Dia menyombongkan diri terhadap apa yang selama ini diberikan Allah kepadanya. Dia merasa lebih pintar daripada Adam sehingga ia tidak mau sujud. Itulah kesombongan yang ada pada diri iblis, sehingga ia tidak mau sujud kepada Adam dan menghormati Adam. Dan Adam, iblis laknatullah alaih, karena kesombongannya itu dia termasuk bagian daripada golongan kafir. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, ana khairu minhu. Aku ini diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Mana yang lebih baik, api atau tanah? Tentunya api, kata iblis alaihissalam. Kenapa aku yang lebih baik harus sujud kepada yang di bawahku, yang diciptakan hanya sekedar dari tanah? Itulah kesombongan iblis. Akhirnya apa? Karena sombongnya iblis tidak mau sujud dan menghormat Adam, rojimun, akhirnya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya iblis akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke bumi. Tapi dia minta waktu. Ya Allah, tangguhkan aku sampai yaumul kiamah
Aku akan mencari pengikut-pengikutku yang nanti bersamaku untuk menemaniku di neraka. Maka diberikan tangguh sampai yaumul kiamah. Sesudah yaumul kiamah, iblis selama-lamanya dia dimasukkan Allah ke dalam neraka. Akibat daripada perbuatan melanggar perintah Allah, akhirnya iblis pun masuk neraka. Selama-lamanya dia tidak dikembalikan Allah ke dalam surga. Maka jauh lebih besar dosanya iblis daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Fala taqraba hadhihi sajarah. Hei Adam, Hawa, kalian berdua, kata Allah, jangan tuh dekati pohon. Ya. Pohon itu dinamakan oleh iblis adalah syajaratul khuld. Ya. Pohon khuldi. Khuld itu artinya kekal. Jadi, hei Adam, diperintahkan oleh Allah, kamu jangan dekat-dekat itu yang namanya pohon. Dan iblis sendiri yang menamakan pohon itu dengan sebutan syajaratul khuldi, atau kita kenal dengan nama buah khuldi gitu kan. Akhirnya apa? Iblis gak mau masuk neraka sendirian. Dia goda tuh Adam, dia goda tuh Hawa. Dia datangi Adam dan Hawa, kemudian mengatakan, hei Adam, Hawa, aku sangat bersedih hati. Aku khawatir. Aku mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kalian ke bumi. Tahu sendiri, bumi itu tempatnya orang susah. Kemana-mana cari sendiri makannya, minumnya cari sendiri. Kan enak kita ini di surga, ya kan? Apa-apa tinggal makan, apa-apa tinggal kita ambil. Maunya apa sudah ada. Kan lebih enak kita daripada di bumi, kata iblis nih, menjebak Adam dan merayu Adam. Nah, kalau kamu nanti mau kekal di surga ini, yang nggak diturunkan ke bumi, itu ada pohon. Silakan kau dekati dan makan buahnya. Ya, karena iba juga kepada iblis sambil mengatakan kepada Adam dan Hawa, dia keluarkan tuh mimik yang sedih gitu, seakan-akan dia merasa kasihan nanti kalau Adam, ya itu biasa Pak. Acting itu kerjanya iblis. Ya, jadi para artis-artis yang acting itu ya sama saja tuh dengan pekerjaan iblis gitu. Ya karena acting itu artinya sesuatu yang membohongi apa yang dia lakukan tapi tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Ya. Nah, makanya Adam kemudian berhasil dijebak oleh iblis. Akhirnya apa? Adam pun bukan hanya sekedar mendekati, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Adam mendekati. Bukan sekedar Adam mendekati, dijalankan apa yang dilarang oleh Allah, tapi juga memakan yang namanya buah khuldi yang disebutkan oleh iblis tadi. Akhirnya ketika Adam baru memakan buah, Hawa baru memakan buah, tiba-tiba ketika buahnya baru dimakan tuh sampai di kerongkongan, maka Allah pun menegur Adam. Saking ditegur tiba-tiba, Adam kaget. Buah yang dimakannya kemudian berhenti di kerongkongan, maka jadilah itu jakun. Ya, jadilah itu jakun. Ini hadits qudsi, Pak. Ya. Ini hadits qudsi yang diceritakan begitu panjangnya. Ya, maka perempuan gak ada jakun. Karena ketika Hawa memakan buahnya, Adam sampai kerongkongan berhenti makannya, Hawa sampai dadanya berhenti. Maka bagi wanita itu ada yang namanya apa, Bu? Ibu yang ngomong, bukan saya. Ya. Iya. Ya. Itu terjadinya proses ya, adanya zakun dan wadada. Bahkan Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Allah, ya, ini tidak berpusar, Pak. Ya, Adam itu, Hawa itu manusia yang diciptakan Allah karena secara langsung tanpa proses bagaimana proses manusia-manusia kayak kita yang lahir, ya, menikah orang kemudian hamil lahir. Maka beda dengan penciptaan Adam yang kemudian Adam dan Hawa itu manusia yang enggak ada pusarnya.
Sama nanti bidadari-bidadari yang baru, yang grace, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nggak ada pusernya, Pak. Jadi ada bidadari-bidadari yang baru diciptakan oleh Allah bagi penghuni-penghuni surga yang tidak ada pusernya. Ya. Yang kerongkongan ini sampai perlu transparan. Ya. Nah, itu bidadari surga tanpa puser. Nah, ntar pulang ke rumah bilang ke istrinya, "Bu, saya mau lihat ada enggak pusernya." Ternyata ada. Nah, kalau ada bukan bidadari surga, tapi itu bidadari Mojokerto. Ya. Iya. Nah, karena Adam menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, konsekuensinya, sanksinya, Adam dan Hawa pun diturunkan ke bumi. Bayangkan, diturunkan ke bumi, Adam dan Hawa dipisahkan tempatnya. Adam diturunkan di Hindia, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Baru 200 tahun kemudian mereka saling mencari, baru mereka ketemu di lembah yang bernama Muzdalifah. Dan di situ ada bukit yang namanya Arafah. Dan itulah tempat titik pertemuan Adam dan Hawa selama kurang lebih 200 tahun. Mana tahan ibu bapak, suami istri dipisahkan 200 tahun. Sementara kita ditinggal tugas oleh suaminya keluar kota, baru 2 hari aja udah kangennya luar biasa. Telepon mulu setiap hari, "Bapak di mana? Udah makan belum?" 1 jam lagi telepon lagi, Masya Allah. Ya, ini 200 tahun nggak ada komunikasi apa-apa, saling mencari, dan baru 200 tahun itulah taubatnya Adam dan Hawa diterima oleh Allah. Ya, jadi salah kaprah kita. Ketika dia maksiat kemudian kita taubat kepada Allah, belum tentu apa yang kita kemudian lakukan dari taubatan kita langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang ditangguhkan. Adam ditangguhkan 200 tahun. Karena umur Adam itu 1000 tahun, Hawa 1100 tahun. Ya. Cuman dikasih kalimat taubat sama Allah selama 200 tahun itu, suruh pelajari. Itu yang kita baca setiap hari, kita berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah kalimat taubat yang diajarkan Allah kepada Adam agar Adam dan Hawa ini terus mempelajarinya. Dan taubatnya Adam akhirnya diterima oleh Allah. Adam pun dikembalikan lagi ke dalam surga. Sementara iblis masuk neraka. Kenapa? Iblis melanggar perintah Allah, Adam menjalankan larangan Allah. Dua-duanya dosa besar, tapi lebih besar iblis karena dia melanggar perintah Allah daripada Adam yang menjalankan larangan Allah. Karena perintah Allah ini, Masya Allah, ulama membagi, ya, asal daripada sebuah perintah itu adalah wajib, ya. Ya, dan dibagi oleh ulama menjadi 3. Yang pertama, perintah yang sifatnya keharusan. Seseorang tidak boleh meninggalkan perintah yang sifatnya keharusan. Yang mutlak harus dikerjakan tanpa boleh kemudian ditinggalkan. Ya. Nah, apa itu? Sholat. Sholat ini perintah Allah. Aqimi sholat. Tetapi ketika perintah Allah itu dilanggar, perintah Allah itu diabaikan, sholat 5 waktunya tidak dilaksanakan, maka ia berdosa. Dan dosanya jauh lebih besar orang yang meninggalkan sholat daripada dia berzina, daripada makan riba, daripada dia berdurhaka kepada kedua orang tuanya, daripada dia minum khamar, membunuh. Karena itu adalah bentuk larangan. Ya, jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja 5 waktunya, maka jauh lebih besar dosanya daripada orang yang berzina. Ya, ingat, karena sholat itu perintah yang harus dilakukan. Keadaan apapun juga nggak boleh ditinggalkan. Mau sakit kek, mau sehat kek, mau lumpuh kek, kemudian normal kek, harus dilakukan. Dan tidak boleh diganti.
Ya, karena sholat itu perintah yang mutlak. Ya, maka setiap perintah asal hukumnya adalah wajib, maka dia berupa perintah yang sifatnya keharusan. Maka Rasulullah SAW mengatakan betapa besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, man taraka sholatan sa'atan, ya, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat sa'atan, sewaktu. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan man taraka sholatan lahzatan, ya, sebentar, ya, artinya satu waktu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, cuma mado, kemudian ia ingin mengkodok sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu, fala yuqbala minhu min sholatihi, Allah tidak akan menerima daripada sholat kodok yang ditinggalkan dengan secara sengaja. Fa u'adzibuhu hukuban, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu hukuf. Satu hukum itu kata Ali bin Abi Thalib setara dengan 80 tahun. Jadi kalau orang ninggalin satu sholat saja, zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh, satu kali saja dia tinggalkan, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat selama 80 tahun. Itu baru satu kali. Nah, kalau satu hari 5 kali 400 tahun Pak diazab. Kalau seminggu kalikan saja 80 kali 7 kali 5, hasilnya 2800 tahun. Ini satu minggu ninggalin sholat sengaja. Nah, kalau sebulan berapa? Setahun kalikan 365 hari, hasilnya berapa? 28.800.000 tahun. Itu setahun dia meninggalkan sholat, diajab 28.800.000 tahun. Nah, kalau dia selamanya tinggalkan sholat, udah lu hitung aja sendiri, kalkulatornya nggak kuat itu. Ya. Maka jangan main-main, karena sholat ini perintah yang sifatnya keharusan. Karena dia keharusan, wajib dia laksanakan. Boleh mengkodok sholat, bukan sholat yang ditinggalkan yang wajib secara sengaja. Kalau dia tidak sengaja, dia lupa, ketiduran, nggak sadar, itu baru boleh mengkodok sholatnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, idza raqada ahadukum aw ghafala anis shalah falyusalliha idza dzakaraha. Ya, apabila salah seorang di antara kalian raqada, yang tertidur, ya, yang tertidur belum menjalankan sholat, au ghafala, atau dia lupa melakukannya, falyusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah kamu setelah kamu ingat. Ketika kita ingat, oh iya kemarin belum sholat subuh, kemarin belum sholat isya malamnya, baru ingatnya udah jam 9 pagi, maka sholat subuh jam 9 pagi langsung sholat. Itulah yang namanya kodok sholat. Bukan kemudian tinggalkan 20 tahun dia kodok lagi. Habis sholat zuhur lagi. Untuk sholat apa? Mengkodok sholat yang ditinggalkan dulu. Nggak bisa. Itu tetap dia berdosa. Syaratnya apa? Taubatan nasuha, untuk tidak melakukan lagi meninggalkan sholat itu. Karena hadis lain mengatakan la qada'a ila sholat. Tidak ada sholat wajib yang ditinggalkan sengaja yang boleh dikodok. Ya, yang boleh dikodok itu kalau kita ketiduran, kita kelupaan, itu baru boleh dikodok. Karena apa? Ini sifatnya hukumnya keharusan. Gak bisa sholat kita berdiri, sholat kita duduk. Gak bisa kita sholat duduk, kita sholat sambil tiduran atau berbaring. Gak bisa sambil tiduran berbaring, ya kita pakai isyarat. Gak pakai isyarat, ya sudah tinggal disolatin, selesai sudah. Sekarang ajak mereka untuk berdatangan ke masjid. Kalau mereka nggak mau ke masjid, ya silakan aja nanti. Silakan mau pilih, mau sholat imamnya di depan atau di belakang. Ya, silakan. Mau sholat imamnya yang di depan atau imamnya yang di belakang. Kalau imam yang di belakang berarti dia jadi mayit. Sholat mayit kan, imamnya di belakang mayit. Kalau sholat fardu, imamnya di depan makmum. Tinggal pilih aja Pak.
Ya, tinggal pilih aja. Kalau memang kita suka ya silakan. Puasa ini perintah Allah yang sifatnya wajib. Tapi puasa ketika ditinggalkan karena uzur syar'i bisa diganti, tapi nggak bisa ditinggalkan, harus diganti. Kenapa Rasul mengatakan barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan dengan sengaja, maka ia ingin mengganti puasanya, walaupun dia puasa seumur hidup, puasa yang 1 hari ditinggalkan sengaja itu di bulan Ramadan tidak akan bisa diganti. Hebatnya Rasulullah SAW bahwa karena ini nggak main-main, perintah yang sifatnya adalah keharusan. Yang kedua, perintah Allah yang sifatnya anjuran. Nah, ada perintah al-aslu hukmuhu wajibun. Setiap perintah itu asalnya wajib. Asalnya ayat perintah tentang haji ya, yang menjadi anjuran, umroh, berkurban, sodako, zakat, asal hukumnya wajib, tapi dikategorikan oleh ulama sifatnya adalah anjuran. Bagi siapa? Bagi yang istita'ah, yang mampu melaksanakannya. Ketika dia tidak mampu untuk melaksanakan haji, umroh, berkurban, infak, zakat, sodako, maka lepas kewajibannya. Tapi ketika dia mampu melaksanakannya, punya kemampuan, nggak melaksanakannya, baru dihukumi dosa. Tuh. Ya, ini sebenarnya kajian yang ringan, tapi kayaknya berat untuk kita laksanakan. Ya, tapi jarang dibahas oleh kita para ustadz, para ulama tentang hal-hal yang sebenarnya inilah yang menjadi pokok persoalan bagaimana seorang itu ibadahnya diterima oleh Allah. Ya, nah, haji, kurban itu termasuk perintah yang wajib asal hukumnya, tapi dikategorikan sebagai ibadah yang dianjurkan, sifatnya anjuran. Nah, kalau sifatnya anjuran bagi mereka yang mampu, yang nggak mampu ya nggak usah dipaksakan. Ya, sampai haji berhutang-hutang akhirnya nggak mampu, korban berhutang-hutang tapi nggak mampu. Boleh berhutang, tapi ada jaminan untuk mengembalikan dan membayarnya. Ya, kalau dia punya jaminan untuk membayarnya, boleh untuk berhutang. Kurban, waktunya mepet, pas tanggal tua nih, tanggal 20, sementara gajian tanggal 25, nggak kubur hari tasriknya, boleh dia berhutang. Tapi apa? Karena ada jaminan untuk membayar dari gaji yang nanti akan diterima, langsung dibayarkan. Begitu, dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk berhutang. Ini karena sifat daripada perintahnya adalah anjuran. Nah, yang ketiga nih, sifat perintahnya adalah kebolehan. Asal hukumnya wajib, tapi sifatnya boleh. Siapa melakukan silakan, tidak melakukan pun nggak ada masalah, nggak ada dosa, nggak ada sanksi apa-apa. Inilah yang merupakan ayat tentang poligami. Ayat poligami itu asalnya wajib. Kalau wajib mutlak dihukumi keharusan, bapak-bapak yang punya istri 1 berdosa semua. Kalau dihukumi wajib, tapi ini dihukumi oleh sebagian para ulama asalnya wajib, tapi berupa sifatnya kebolehan. Siapa yang mampu silakan, yang mampu nggak melaksanakannya silakan, nggak ada sesuatu dikenakan sanksi apapun. Kalau melaksanakannya dapat pahala, nggak melaksanakannya pun nggak apa-apa. Jangan kemudian mengatakan wah ini harus, ya jangan. Kalau harus antum berdosa kalau punya istri 1. Ya. Alhamdulillah ibu, bapak, saya termasuk anggota ISIS. Ya, saya termasuk anggota ISIS. Ikatan suami istri 1. Bukan anggota ISTI. Ikatan suami takut istri. Gak boleh bapak ini takut sama istri. Syirik kalau bapak takut sama istri. Takutnya pada Allah, bukan pada istri. Maka saya diojok-ojokin, Ustaz kenapa gak poligami?
Kenapa nggak menikah lagi? Ustadz ini pengecut, kagak berani, takut sama istri. Ini bukan masalah nggak berani atau berani. Ya, saya berani Pak untuk menikah lagi, tapi istri saya lebih berani dari saya masalahnya. Ya, iya. Nah, ini ayat tentang poligami masna sulasa waruba itu adalah ayat yang kebolehan. Tapi berbahagia bagi bapak-bapak yang punya istri mengizinkan untuk menikah kembali. Itu balasan itu surga luar biasa itu. Bu, mau surga enggak? Izinkan suami untuk menikah kembali. Surga balasannya. Enak di suami dong, enggak enak di kita loh. Ya. Nah, ini yang jadi satu hal. Makanya apa? Orang yang melanggar perintah jauh lebih besar dosanya daripada menjalankan larangan Allah. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Sementara kemaksiatan yang paling besar adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Satu waktu ditinggalkan, orang itu telah berbuat maksiat yang paling besar. Maka dosanya jauh lebih besar dari ketika dia berzina. Walaupun berzina dosa besar, makan riba dosa besar, minum khamr dosa besar, berjudi dosa besar, korupsi dosa besar, tetapi lebih besar dosanya hanya karena meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin kita mengetahui, wah itu kan cuma maksiat aja, dosanya paling besar. Nggak taunya ada yang paling besar dosanya apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Bapak moyangnya kemaksiatan itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, dan bapak moyangnya dosa itulah kesyirikan. Maka jauhi ini semua. Dengan apa kita untuk mengetahui itu perintah atau bukan perintah, itu larangan bukan larangan? Ya dengan belajar Islam, belajar tentang agama kita. Allah perintahkan kepada kita untuk masuk Islam secara kafah, menyeluruh, jangan setengah-setengah. Belajar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ini perintah-perintah untuk belajar. Maka akhir-akhir itu kebanyakan Allah mencela pada mereka yang tidak mau belajar. Afala ta'qilun, afala yatadzakkarun. Ya, tentang itu semua. Ya, dicela kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadi orang Islam ya kudunya kita harus belajar. Ya tahu apa itu hukumnya. Jadi paham. Ya kita masuk Islam, belajar Islam, paham. Ya. Kita masuk Islam secara kafah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekarang ini. Bapak Ibu ini udah masuk Islamnya kapan? Sejak lahir. Mana mungkin sejak lahir, Pak? Masa sih ada bayi yang baru lahir langsung ngucapin syahadat? Nggak ada. Ya, kita Islam itu sebelum jauh-jauh hari kita lahir. Di alam arwah berupa nuqtatun zar. Alam ruh pada saat itu berupa titik-titik ruh, mau dijadikan Allah sebagai calon manusia. Sebelum dijadikannya, semua manusia ini fitrahnya di perjanjiannya kepada Allah. Al-Araf 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ini Tuhan kamu? Benar. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami menyaksikannya. Baru kemudian Allah ciptakan manusia. Jadi sebelum jauh hari kita sudah syahadat. Ya, tinggal bagaimana ketika dia lahir ke dunia, dia disuruh melaksanakan apa yang melanggar perjanjian disebut kafir, yang melaksanakannya disebut seorang muslim. Itu saja bedanya. Cuman Islam kita, ya kan kadang-kadang kapan kita masuk Islamnya, kapan kita syahadatnya kan belum tahu tuh. Nah kalau saya kan jelas, Pak. Syahadat di mana, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, dengan siapa, di tempat di mana, jelas. Ada sertifikatnya pula lagi. Ya. Bapak kalau belum divaksin, nggak ada tuh yang namanya di Peduli Lindungi itu akan keluar itu sertifikatnya kalau belum divaksin. Tapi kalau udah divaksin, udah diinjeksi, ya dikasih vaksin, muncul di
peduli lindungi. Tapi kalau belum kagak bakal ada, kan begitu. Artinya disahkannya ya dengan itu. Bukti kita itu vaksin ya itu. Nah sekarang bukti kita ini syahadat apa? Kalau saya punya sertifikat. Ya. Bapak kan belum. Baru ketika manusia itu lahir, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Baru di situ akan dilihat. Kebenaran kita ini adalah seorang muslim karena kita dilahirkan dari seorang ibu yang notabene muslimah. Sementara saya dilahirkan dari seorang ibu yang notabene adalah kafir. Ya, nggak sombong nih Pak, gini-gini juga mantan kafir nih loh. Ya, luar biasa ini. Islam tuh masya Allah luar biasa. Ya. Nah, karena kita dilahirkan dari seorang yang notabene kafir, maka jadilah kita kafir. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia tuh Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Bapak ibunya, tarbiyahnya, bagaimana sibukahnya kepada anak-anaknya ini untuk menjadikan anak-anaknya ini kenal Allah itu. Ya, nah makanya alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala saya belajar Islam dan alhamdulillah Allah berikan hidayah itu. Walaupun saya melalang buana menjadi misionaris, mengkristenkan, memurtadkan mereka orang-orang Islam, ya bahkan hampir 1000-an lebih yang kita murtadkan. Dengan tim kami bergerak kemana-mana, ke daerah-daerah, pelosok-pelosok. Untuk apa? Mencari pengikut, mengembalikan mereka domba-domba yang sesat. Ya, nah kita ini disebutnya domba. Itu sebutan kafir bagi kita dengan sebutan binatang. Kalau orang Nasrani mengatakan kita domba. Kalau orang Yahudi mengatakan kita ini di luar Yahudi itu adalah goyum. Goyum itu binatang juga, tapi binatang yang lebih jelek dari binatang yang paling jelek. Itu goyum. Kan luar biasa Pak. Sementara Allah menyebut mereka di luar Islam adalah kafir. Kafir itu sangat halus Pak. Maka jangan sebutkan non muslim, gak ada itu non muslim dalam Al-Quran, cari sampai kapanpun. Maka saya kemarin kasih sayembara, siapa yang bisa menemukan ayat Quran yang menyatakan kata non muslim, saya kasih hadiah mobil saya. Sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan itu kata non muslim. Itu bukan kata yang halus Pak. Makanya saya kasih berani kasih hadiah mobil saya, karena saya tahu nggak ada yang bisa nanti menjawab itu. Makanya aman mobil saya, nggak ada yang ambil. Ya. Itu goyum bagi orang Yahudi kepada selain Yahudi. Domba-domba yang sesat itu bagi orang Nasrani kepada selain Nasrani. Allah orang Islam mengatakan kepada mereka kafir. Ya. Sifatnya kufur. Perbuatannya kufur, orang yang melakukannya kafir, isim fa'ilnya. Masya Allah, ya. Ya makanya saya ketika menjadi misionaris, saya sudah belajar Islam, Pak. Ya, sudah belajar Islam, ya. Makanya saya mengerti banget. Saya belajar Islam, tapi bukan saya ini memang sengaja mau belajar Islam, enggak. Karena disuruh belajar Islam untuk mencari titik lemahnya Islam itu di mana. Kayak orang orientalis tuh sekolah-kolah diperintahkan untuk belajar ke Mekah, dia pulang kembali berangkat ke Aceh, akhirnya merusak orang-orang Aceh dengan pengetahuan agama Islamnya. Begitulah, ya. Akhirnya apa? Oh, saya udah belajar, ya, Islam, belajar ke pesantren, belajar ke mahat, ya, 300 orang kita dikirim, akhirnya 150 masuk Islam, gara-gara belajar Islam. Karena Islam kita pelajari, semakin kita paham, semakin kita tahu Islam itu akan mendatangkan kebenaran yang nyata di depan kita. Tapi kalau kita belajar yang lainnya, itu makin lama makin kita paham, maka kita nggak akan pernah puas bagaimana itu membawa kemana kita ini. Ya kita rasakan begitu. Akhirnya ketika 300 misionaris dikirim untuk belajar Islam, setengahnya kembali dalam keadaan keluar dari agama Kristen, masuk Islam. Artinya apa? Yang ngirim rugi, kenapa? Banyak yang masuk Islam. Akhirnya program itu kemudian dihentikan karena tahu ketika dikirim orang belajar Islam mana yang notabene cari kelemahan kesalahannya Islam, tapi justru dapatkan kebenarannya Islam.
Itu bedanya Pak. Kalau saya masuk Islam, saya belajar dulu, saya paham dulu, baru paham, insya Allah baru masuk Islam. Kalau Bapak kan masuk Islam dulu, yang penting karena turunan Islam, ntar belajarnya 40 tahun kemudian. Ya akhirnya beginilah jadinya. Islam kita hanya pas-pasan. Kadang baca Quran, maaf nggak bisa. Boro-boro mau baca Quran, ya. Mau ngapalin Quran boro-boro bisa, bacanya nggak bisa. Bagaimana mau baca Quran kenal hurufnya aja enggak? Dan bagaimana mau sholat yang benar kalau Quran itu nggak dipelajari? Karena bacaan-bacaan sholat itu dari Al-Quran. Ya, disuruh belajarnya masih ejaan bahasanya, masih sistemnya badak dia. Sekarang ada Iqroati, ada Iqro, ada Al-Barqi, macam-macam tuh metodenya. Ada yang 8 jam, 6 jam, 2 jam, 4 jam. Bahkan ada yang nggak pernah belajar sekali dia tahu tuh, insyaallah. Ya, luar biasa. Nah, ini yang saya pelajari. Belajarnya wah, sambil teriak-teriak itu. Bapak tapa, lam do malu, bapak lu. Lu kita belajarnya kayak begitu, sambil teriak-teriak, goyang-goyang kepala. Ya, alhamdulillah. Ya makanya alhamdulillah sebelum saya masuk Islam saya sudah hafal Quran 5 juz waktu itu. Ini belum masuk Islam, ya. Artinya apa? Orang kafir aja bisa ngapalin Quran. Aneh kalau ada orang Islam yang nggak bisa ngapalin, apalagi nggak bisa baca. Saya punya kawan, pastor namanya Antonius di Bandung, dekan di Universitas Parahyangan, Bandung. Hafal Quran 20 juz. Biarawati teman saya hafal Quran 30 juz. Nah orang Islam boro-boro 30 juz 30 aja enggak, yang hafal juz molen, juz alpukat, juz jambu, juz mangga, juz melon. Ini orang kafir. Artinya Allah Maha bijak. Kalau Quran itu fungsinya sebagai ilmu, siapapun dia, orang Islam, orang kafir, bisa untuk mempelajarinya. Buktinya Mu'res Busel pelajari Al-Quran, masuk Islam. Banyak orang-orang yang belajar Islam karena ilmu. Kalau dia sebagai ilmu, orang-orang bisa dia menghafal, bisa dia kemudian melakukan pengkajian, dia bisa ngapalin, dia bisa baca Quran. Coba orang kafir Quraisy, gembong-gembong kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tapi nggak masuk Abu Janda di situ. Ya, kalau mau ditambahin ya nggak apa-apa. Tiap malam datang mindik-mindik ke tempat Rasulullah. Untuk apa? Dengarkan bacaan Quran Rasulullah. Ya, dengarkan bacaan Quran Rasulullah. Dia intip, dia dengarkan. Padahal bertiga nggak janjian. Satu saat selesai mendengarkan, mereka bertiga mau pulang. Amprokanlah di jalan bertiga. Ditegur, ngapain kamu di sini? Oh enggak, cuma jalan doang. Lah kamu ngapain di sini? Ya sama lah. Padahal dia sebenarnya tujuannya menghafalkan Quran. Maka setiap ayat-ayat atau wahyu yang turun itu diperintahkan oleh Abu Jahal untuk menuliskan oleh budaknya ayat-ayat Quran wahyu yang turun. Masya Allah. Ini artinya apa? Kalau sebagai ilmu siapapun bisa. Saya bisa kok ngapalin Quran. Saya bisa kok ngapalin hadis sebelum masuk Islam. Saya sudah hafal hadis Arba'in An-Nawawi. Saya sudah bisa bahasa Arab. Udah bisa belajar ilmu alat, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu badi, mustalah hadis, ilmu bayan, balaghah. Itu adanya kan di pesantren, Pak. Kalau kita nggak belajar di pesantren, mana tahu tuh ilmu itu? Karena itu adalah ilmu alat untuk mempermudah mempelajari Al-Quran. Maka ilmu alat, ilmu furu itu ada 19 cabang. Orang harus menafsirkan Quran, harus mengetahui, menguasai 15 cabang, baru dikatakan ahli tafsir. Ini kesepakatan ulama. Kalau belum, jangan coba-coba ngaku-ngaku ahli tafsir. Kita cuma banyakkan nukil dan nukil dan nukil. Gak bisa, karena harus pelajari bahasa Arab, huruf Arabnya. Bagaimana kita mempelajarinya? Kan macam-macam itu. Kalau di pesantren diajarkan, tapi kalau di sekolah umum mana pernah diajarkan begitu. Ya, ini makanya harus paham Islam. Ya, sampai ada, masya Allah, karena nggak paham Islam, ada orang yang mengatakan semua agama itu sama dan benar di sisi Tuhan. Apa-apaan ini? Ya,
Ada orang yang mengatakan begitu. Artinya apa, Pak? Dia nggak paham Islam. Kalau orang di luar Islam mengatakan semua agama itu benar dan baik di sisi Tuhan, atau mengklaim agamanya yang paling benar daripada agama yang lainnya, silakan. Karena dia bukan orang Islam. Mengklaim apapun sok silakan, kita nggak akan ganggu apa-apa. Kita nggak akan debat dia, nggak apa. Ya wajar aja dia klaim begitu. Tapi kalau ada orang Islam yang mengatakan semua agama itu sama, semua agama itu benar di sisi Tuhannya, maka saat dia mengatakan itu dan meyakini, batallah syahadatnya, dia menjadi kufur, maka orangnya kafir. Ahbata amaluhum, maka amal-amal yang sudah diperbuat sebelumnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal kembali, tidak akan diterima sebelum dia berulang kali syahadatnya dan taubatan nasuha. Ya, batal itu sudah syahadatnya. Kalau mengatakan demikian, inna dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairi islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguhnya satu-satunya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya tertolak, masuk neraka, dia rugi di akhirat. Itu kan Allah yang mengatakan begitu. Tapi ini ada orang Islam karena nggak paham mengatakan begitu. Ada juga orang yang nggak paham Islam dengan dalih toleransi, ketika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhayo, salam sejahtera, apa-apaan ini? Karena yang nggak belajar Islam, nggak paham Islam, akhirnya begitu dianggapnya itu toleransi. Padahal itu kata-kata pujian semua dilakukan pada Tuhan-Tuhan mereka. Apa arti namo buddhayo? Terpujilah Buddha. Lah artinya ini kita mengakui akan ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Padahal dari dalam kita, syahadat kita la ilaha illallah, itu tauhid, itu akidah. Kok sembarangan? Karena nggak ngerti demi toleransi beragama. Kita Islam tidak diajarkan toleransi beragama. Yang diajarkan itu adalah toleransi antar umat beragama. Umatnya yang toleransi, bukan agamanya. Ini pernah dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah ditawari toleransi itu. Ya, ketika orang-orang kafir Quraisy menawari Rasulullah SAW, ya Rasul, ya Muhammad, karena gini aja deh, daripada kita diberantem terus nih, gara-gara begini, udah gini aja, lebih baik, ayo. Saya akan beribadah menyembah Tuhanmu seminggu sekali, dan engkau menyembah Tuhanku seminggu sekali. Masya Allah, luar biasa. Ditawari gitu, Rasulullah belum dapat ayat. Rasulullah gak bingung, mau ngapain ini kan? Baru setelah itu Rasulullah mendapatkan wahyu, turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah orang-orang kafir, ya, aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah, engkau pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Itu toleransinya. Umat beragama saling tolong menolong, sesama umat muamalah duniawinya silakan, dianjurkan, dibolehkan. Cuman kalau agama yang toleransi, repot Pak. Kalau itu yang diajarkan toleransi beragama, ya nggak apa-apa. Saya orang Islam, kagak sempat Jumatan, nanti saya ganti pada waktu hari Minggu ikut kebaktian, kan sama aja. Yang Kristen gak sempat kebaktian hari Minggu, maka dia laksanakan ikut umat Islam sholat Jumat, kan sama aja. Nah kalau dua-duanya gak sempat Jumatan, gak sempat kebaktian, udah janjian hari Rebo ke Klenteng, kan sama aja, ya. Bukan itu toleransinya Pak, ya. Umat Islam itu diajarin toleransi yang luar biasa, bukan agamanya saling toleransi, umat beragamanya. Maka hal yang seperti itu kita nggak boleh ngucapin hari-hari raya besar mereka, ya kan, nggak boleh ikut larut dalam perayaan-perayaan mereka. Itu namanya toleransi. Tapi ya kita saling menghargai lah. Saling menghargai, nggak boleh kita tuh bakar gerejanya, nggak boleh bakar tempat ibadahnya, nggak boleh kemudian menghina Tuhan mereka, nggak boleh kita kemudian merusak tempat-tempat mereka, nggak boleh kita menghina mereka. Itu yang diajarkan Islam, ya. Bukan harus bakar gereja, ini nggak boleh, ya.
Islam itu mengajarkan masjid aja boleh dibakar, masjid diror boleh dirusak. Masjid yang dipergunakan untuk memecah belah umat Islam ini masjidnya orang-orang munafik, itu boleh dirusak, diajarkan. Tapi kalau bakar tempat-tempat yang lain, umat ibadah yang lain nggak boleh. Itulah Islam, toleransi saya luar biasa. Maka pahami Islam, insya Allah semakin kita paham Islam, semakin tahu kita Islam, insya Allah kita akan datangkan kebenaran di depan mata kita. Tapi kalau kita jauh dari Islam, kita nggak mau belajar Islam, maka ingatlah kita akan dijauhkan oleh Allah daripada kecintaannya kepada kita. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pembuka perkenalan kita yang insya Allah ya, mudah-mudahan anak memberikan manfaat bagi kita. Karena saya sudah dari tanggal 5 Oktober nih Pak keliling ya, istirahat cuma 2 hari di rumah, berangkat lagi. Yang kemarin saya dari Jember ya, kemudian saya ke Mojokerto, alhamdulillah ya, kemudian nanti ini langsung pulang ya, besok saya harus muter ke Malang, kemudian nanti muter lagi ke Surabaya ya, nanti sampai, tapi mudah-mudahan nggak kesebar lagi dan insya Allah kita kembali ke normal ya, artinya kita kembali kepada kehidupan kita yang selama ini mungkin terhenti pengajian kita ya, shop-shop kita pada renggang-renggang semua, sekarang udah bisa bersatu ya. Padahal shop itu artinya sepanjang ada pandemi atau tidak ada pandemi, shop itu harus tetap rapat Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan mandakhala masjidan aminan, siapa yang masuk masjid aman. Masa kita nggak yakin sama Rasulullah? Takut masjidnya ditutup, takut ketularan. Imun kita ini sudah kebal Pak. Ya vaksin silakan vaksin. Ya, saya vaksin, ya saya vaksin. Untuk apa? Dapat surat vaksin aja. Kemana-mana kan insya Allah bisa. Apalagi sekarang mau datang seperti apa aja, kedepannya nanti harus pakai peduli lindungi. Lebih berat lagi hidup kita ini Pak. Anda mau naik angkot harus punya peduli lindungi. Ya, Anda pakai sepeda motor keluar harus punya peduli lindungi. Kalau enggak ditilang udah. Masya Allah, ini luar biasa nih. Kadang ya aturan itu kadang-kadang nyusahin kita. Harusnya aturan itu mempermudah kan, tapi ini nyusahin kita. Yang nggak tahu ini siapa yang buat, siapa yang bikin. Yang mudah-mudahan virusnya nggak nyebar lagi, Indonesia selamat, aman dan sebagainya. Tetap ke masjid itu jaga safnya rapat terus. Saya ketua DKM Pak. Saya nggak pernah dari awal pandemi itu sholat Jumat terus, rapat saf terus. Walaupun didatangi lurah, datangi camat, datangi kapolsek, datangi polres, untuk supaya nggak ada masalah. Kalau saya yakin kok mandakhala masjidan aminan. Kadang ada masjid ditutup, digembok, bahkan bukan digembok, ditutup doang, dipakai terpal masuk kelilingnya. Apa-apaan ini? Nanti takut kotoran virus, takut apa? Di masjid nggak ada virus, nol, nggak ada virus di masjid. Karena Rasulullah udah janji. Maksudnya jaga jarak itu jaga jarak sama yang sakit. Kalau merasa sakit nggak usah ke masjid, di rumah. Gitu. Kalau merasa sakit jangan ke masjid, di rumah. Maka di mana sekarang ini klaster masjid yang menyebabkan banyaknya orang terpapar? Nggak ada. Yang ada ya masjidnya ditutup, kompleknya kena semua. Pada mati, pengen ke masjid, ngapain pengen ke masjid? Mau ngumumin ada kematian, kagak usah. Masjid nggak dipakai, giliran mati diumumin. Tuh, ini masalah. Bukan kita ini anti, enggak, kita nggak anti. Kita ikuti program pemerintah, baik ya baik. Tapi ingat, kebaikan itu jangan sampai kemudian memberikan sesuatu melemahkan ibadah kita. Bingung imamnya Pak, kalau sholat jaga jarak begitu. Jaga jarak itu yang sakit sama yang sehat, dijaga jaraknya 2 meter. Ini yang sakit sama yang sakit nggak perlu jaga jarak, yang sehat sama yang sehat nggak perlu jaga jarak. Nah kita ini sehat semua. Maksudnya saya pernah berantem sama Pak Mulgari ketika naik pesawat. Ya, tolong itu dipakai maskernya. Saya harus pakai masker 3 jam nggak saya lepas. Saya ngap. Akhirnya saya lepas, ditegur. Kenapa dilepas? Protokol kesehatan.
Ya kalau mau konsekuensinya ya dijaga semua. Sekarang ini saya sama dia nggak jaga jarak nih. Pesawatnya 3 bangku penuh semua, satu pesawat penuh semua. Tapi kita nggak pakai masker, kita ditegur. Ini yang harusnya ini. Ente maunya untung, dapat percuma banyak, tapi protokol nggak disediakan. Sama juga naik kereta, saya ditegur pakai masker dong. Kita kan udah vaksin, kita udah tadi tes gen. Ini orang sehat semua, ngapain kita harus pakai? Begitu kan? Imamnya memberitahukan kan sunahnya istawu sufufakum istaqimu sufufakum, rapat dan luruskan saf. Ya, safnya jarang, imamnya ngomong begitu, kita nggak taat, batal sholat kita sama imam. Ini ilmu, jangan dibego-begoin. Kita udah bego, dibegoin lagi, kita mau bego udah. Ya, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu di antara pencerahan kita. Bukan berarti saya menggurui ya. Di sini insyaallah mudah-mudahan ini udah Islam kawakan semua nih dari lahir ya. Mudah-mudahan udah Islam bangkotan lah istilahnya begitu ya. Saya memang dapat Islamnya belakangan ya, tapi saya bacanya duluan gitu. Makanya saya sampaikan karena ini kewajiban saya untuk menyampaikan dakwah ya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Ya mungkin nggak ada tanya jawab ya, nggak usah tanya jawab, gimana? Satu aja boleh. Untuk Bapak yang bertanya, satu saja pertanyaan supaya tak belum gitu ya. Kalau tidak ada nanti tutup. Iya boleh. Ini udah suruh kan ya? Sudah. Dicek. Saya Bapak. Monggo Pak. Monggo Pak, silakan. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, apa artinya atiullah wa atiur rasul al-amri? Iya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi begini, penafsiran ayat itu secara tafsiriahnya, bukan harfiah ya Pak. Tafsirnya itu ada harfiah, ada tafsiriah. Tafsiriah itu adalah penafsiran yang dilakukan dengan merujuk kepada asbab an-nuzulnya. Kejadiannya waktu itu seperti apa? Nah, itu namanya secara tafsiriah. Ada kemudian secara harfiah, secara konteks ditafsirkan. Ini kalau kita mempelajari Quran. Nah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri minkum adalah mereka para ulil amri di antara kamu. Artinya di antara orang-orang yang beriman. Bukan ulil amrinya itu kepada mereka selain itu. Karena taat kepada ulil amri itu wajib Pak, selama yang memimpin itu menerapkan syariat-syariat Islam. Itu yang maksudnya ulil amri minkum. Nah kalau yang kemudian memimpin itu zalim, yang benci, melakukan upaya untuk menghapuskan, menghalangi orang Islam, menjolimi para ulama, para ustadz pewaris Nabi, itu bukan ulil amri, itu kepala negara namanya. Ya, nah jangan salah dengan penafsiran ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu adalah suatu pemerintahan atau disebut daulah atau disebut khilafah atau apapun juga yang pemimpinnya ini merujuk kepada Quran dan hadis. Yang pemimpinnya ini di kalangan orang Islam yang mereka menerapkan itu. Ya, nah kalau mereka tidak menerapkan, itu bukan ulil amri, maka tidak wajib untuk ditaati. Ya, ini jangan salah kita menafsirkan ulil amri. Minkum itu ada minkum Pak. Minkum itu ayya minkum hunaka ya yaudu ila minal mu'minina. Minkum itu kembali, domir antumnya ini kembali kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, yang memimpin, yang menerapkan syariat Islam. Ya, kan banyak dari dulu juga banyak Pak. Mereka namanya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, namanya apa namanya dulu
bukan khilafah Bani Abbasiyah, itu kan banyak juga orang-orang yang di antara mereka itu yang memimpin ketika memimpin tidak menerapkan. Nah, dikatakan sebagai pemimpin yang zalim walaupun dia dari kalangan orang Islam. Ya, kepada siapa yang harus taat ya? Ulil amri minkum. Jangan ditafsirkan sembarangan. Pemerintahan kemudian didasari karena demokrasi, ya, karena kapitalis, liberalis dan sebagainya, kemudian harus taat. Disebut juga umaro. Kalau ada apa-apanya, ya, dikit-dikit apa? Sebutnya kan kita umaro. Harus ditaati, ya. Umaro yang bagaimana? Makanya ulama dan umaro itu saling berdukungan. Ulamanya yang kemudian memberikan pemikiran, menasehati, melaksanakan apa yang akan dilaksanakan dari syariat Islam. Nah, dilaksanakannya oleh umaro. Umaro sebagai pemimpin itu yang melaksanakan tatbik apa yang ada dalam Islam yang disampaikan, ya, yang difatwakan oleh para ulama. Makanya antara ulama umaro ini nggak bisa dipisahkan. Jangan sampai ada ulama yang jadi umaro. Ini bahaya. Nggak bisa kalau begitu. Harusnya umaro itu di kalangan mereka orang-orang beriman yang memiliki kemampuan kapasitas sebagai negarawan. Dia yang melaksanakan tatbik itu. Kenapa? Karena kekuasaan itu cuman satu kekuasaan. 1000 ulama mau ngapain juga, kalau nggak punya kekuasaan nggak bisa berbuat apa-apa. Satu orang yang berkuasa bisa mengalahkan 1000 ulama dengan tanda tangan dan perkataannya. Gue tetapkan ini, lu mau apa? Gue yang kuasa kok. Itu kan. Nah, makanya tidak ada yang namanya ulama itu harus menjadi negarawan. Artinya dia ulama itu cuma memberikan suntikan moral, fatwa-fatwa, kebenaran yang akan dilaksanakan ini loh dari ulama ininya. Nah, laksanakan itu, yang laksanakan siapa? Yang laksanakan itu ya umaronya. Ya, jangan sampai ulama ini sekaligus jadi umaro. Repot di mana-mana kan coba. Bahkan di Indonesia ini berapa kiai haji, berapa ulama yang kemudian ikut pilkada, kemudian dia dapat kursi jabatan gubernur ataupun wali kota, bupati, ujung-ujungnya masuk KPK semua. Ya, ini yang harus kita inikan. Ya, begitu Pak ya. Jadi Bapak baca lagi di dalam buku Al-Sultaniyah, itu karangan Al-Marwardi, itu luar biasa itu. Ya, apa yang disebut negara demokrasi, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, apa yang disebut sebagai khilafah, yang kita umat Islam harus mengapa, dan ketika negara itu dipimpin oleh seorang muslim yang beriman, kita harus apa. Itu dalam kitab Al-Sultaniyah, ya, karangan Al-Mawardi, yang insya Allah itu memberikan inspirasi buat kita semua. Ya, cukup ya, mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Kenapa? Ya, kalau ayat itu harusnya diterapkan di mana aja. Ayat yang dulu sampai sekarang tetap berlaku. Kuntum khaira ummat ukhrijal linnas, itu bukan cuma berlaku pada mereka yang dulu, tapi berlaku pada kita juga di sini. Oh, itu kan ayat yang dulu. Lah, sekarang nggak berlaku ayatnya. Sepanjang Al-Quran itu masih ada, dunia ini masih ada, tetap berlaku. Nggak bisa dipilah-pilah kalau itu kan zaman dulu, zaman ontak. Ya. Nggak bisa begitu Pak. Artinya apa? Sesuatu itu kapan ditatbik. Nah, makanya begini, untuk memahami sesuatu, ya, maka kita pertama harus fahmul ilmu, memahami ilmunya seperti apa. Yang kedua, kemudian kita harus memahami fahmul nusus, nasnya itu bagaimana, ya, nasnya itu bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami fahmul dalil, dalilnya itu kayak apa. Kemudian yang keempat, kita harus memahami fahmul waqi, nyataan konteksnya di lapangan itu bagaimana. Baru yang kelima, fahmul ikhlas, harus ikhlas melaksanakan itu semua.
Artinya siapapun harus menerapkan. Nah makanya kita umat Islam bagaimana itu menjadikan harus kita terapkan. Selama itu belum diterapkan, selama itu tidak diterapkan, kita berusaha bagaimana untuk menerapkan. Maka umat Islam kudunya harus merebut kekuasaan. Untuk kekuasaan itu hal yang penting dalam asiasi, dalam politik. Kalau umat Islam nggak berkuasa, selamanya kita ini akan ditindas. Selamanya akan ditindas. Tapi kalau umat Islam berkuasa, Masya Allah, apa aturannya? Contoh Taliban. Apa yang mau mereka lakukan? Orang mau ngomong apa? Tentang perempuan begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Mereka berkuasa. Mereka punya hak melaksanakan syariat Islam. Siapa yang menentang? Saya kibarkan bendera la ilaha illallah sebagai bendera kenegaraannya. Kalau kita karena nggak paham, bendera tauhid dibakar. Itu kenapa? Kurang memahami itu. Maka ini harus ditatbikkan, diterapkan. Siapa? Ya kita ini yang harus menerapkannya. Kekuasaan nanti yang dipegang umat Islam ini harus menguatkan. Kenapa? Kekuasaan itu adalah untuk melindungi, ya, maqadisus syariah, untuk melindungi syariah, melindungi jiwa, harta. Itu harus ada kekuasaan. Kalau nggak ada ya kayak begini, kekayaan bangsa ini jadi bancakan. Wes ambiar kabeh. Ambiar, ya. Itu Pak ya, so tugas Bapak, tugas kita untuk menerapkan itu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan saya yang terakhir saya memberitahukan, kalau kita sholat syuruk nih, sholat syuruk itu pahalanya kata Rasulullah SAW sama pahala haji. Sama lah pahalanya sama pahala haji. Nah, kapan kita lakukan sholat syuruk itu? Ada syaratnya Pak, nggak ujuk-ujuk langsung terbit matahari kita sholat, nggak ada. Artinya sholat syuruk itu setelah sholat subuh di masjid, kemudian tanpa meninggalkan masjid sampai syuruk. Jadi sholat syuruk itu dilakukan, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sambil menunggu untuk terbitnya matahari. Ya, itu baru syarat sahnya sholat syuruk. Tapi kalau kita kemudian sholat subuh, pulang ke rumah, baca koran, minum kopi, kemudian ngepel atau apa, tiba-tiba nunggu syuruk, tiba-tiba sholat syuruk, itu nggak ada tuh. Karena dalilnya itu sholat syuruk itu dilakukan setelah ada kegiatan sambil menunggu. Ditunggu sholat syuruk itu, bukan disambi. Ditunggu seperti matahari, karena pahalanya sama dengan pahala haji. Ya kayak gini kita taklim nih, sambil menunggu sampai sholat syuruk tiba. Ya taklim, mau baca Quran, mau zikir, mau apa, yang penting tidak beranjak. Ya kalau udah pulang dulu, udah nyantai, ya di rumah, kemudian ngopi sambil nonton TV, udah syuruk nih kita sholat, nggak ada itu. Nah ini dalilnya begitu Bu. Jadi kita beribadah itu nggak boleh sembarangan, harus tahu tadi fahmu nusus, mengetahui nas-nasnya itu bagaimana. Setelah fahmu nusus kita ketahui ya fahmu dalilnya bagaimana, pemahaman dalilnya seperti apa, baru fahmu wakinya kondisi kenyataannya kayak gimana, baru fahmul ikhlas. Ya, begitu untuk melaksanakannya ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan buat kita, terutama ke bangsa kita ini, khususnya umat Islam di Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya, disegerakannya pergi itu virus-virus yang kadang-kadang juga disebar secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, mari udah kita serahkan semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita agar umat Islam ini selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا انصرنا المجاهدين إخواننا في بلادنا أندونيسيا اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت صفوفهم اللهم ثبت إيمانهم اللهم ثبت قلوبهم
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.